Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan mulai memasuki bill of quantity atau perhitungan volume pada pekerjaan struktur gitu ya. Di sini pada part ini diharapkan nanti diselesaikan pada sesi slough hingga kolom praktis pagar gitu ya. Nah, tapi nanti untuk angkanya ini bukanlah acuan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena jika teman-teman ada pendapat yang lebih logis menurut teman-teman sekalian, berdasarkan hasil perhitungan teman-teman sekalian, itu nggak apa-apa gitu ya. Asal nanti deviasinya tidak jauh gitu ya. Nah, pertama-tama kita ke slough SF1 dulu. Nah, kita cari di gambar DED-nya itu detail slough. Jadi kita search aja. Nah, untuk cara mengerjakan volume ini sebenarnya banyak cara ya, tidak terikat pada salah satu jawaban saja. Seperti AutoCAD, itu banyak cara gitu. Begitu juga dengan menghitung volume ini. Yang penting apa? Yang penting deviasi antara sumber dan yang teman-teman hitung itu tidak terlalu jauh gapnya atau selisihnya gitu. Oke, pertama-tama kita cari detail slough SF1 pada DED gitu ya. Kemudian di sini kita membuat betonnya dulu. Nah, yang aku contohkan itu adalah beton SF1 dulu. Maka dari itu yang SF2 nanti teman-teman hitung sendiri ya. Oke. Kalau angkanya nggak sama itu is oke. Yang penting teman-teman tuh paham gitu, bukan selesai tapi paham apa yang dihitung. Oke, di sini beton. Beton SF1 itu kita lihat di sini itu adalah B. B itu apa? B itu adalah lebar. Ini ya. Nah, di DED itu lebarnya 15 cm. Nah, sehingga kita konversi ke milimeter. Oke. Di sini tuh satunya sentimeter gitu ya. Karena kenapa? Bisa tahu? Karena kita pakai sedikit logik saja. Kenapa? Di sini misalnya 15 mm, itu kan sangat tidak mungkin ya. 15 mm itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada gitu. Nah, 15 meter itu apalagi? Itu gede banget. Nah, maka dari itu kita pakai satuan yang logis. 15 ini apa gitu. Itu cara cepatnya. Di sini logisnya itu 15 cm. Nah, 15 meter ini kita ubah ke meter. Sehingga diperoleh 0,15 meter. Nah, untuk tingginya itu adalah 25. Oke. Jadi, ini tuh adalah lebar dikali tinggi. Dapat 0,25. Nah, L. Nah, L ini apa? L ini adalah tipe slough berdasarkan panjangnya. Nah, di sini kami ngitungnya itu ada 1 meter, ada 1,5 meter, ada 2 meter, 2,5 meter, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi jika teman-teman ingin langsung menghitung ini dan dikumulatifkan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting teman-teman tahu konsepnya gitu ya. Nah, maksud 1 meter ada 7 itu apa? Kita cek di gambar. Nah, di sini. Nah, slough dengan panjang 1 meter di DED ini ada 7. Gitu ya. Nah, 1 meter tuh ini 100 cm. Jadi 1 meter gitu ya. Nah, 1 meternya ada 7, kemudian 5 meternya ada 5, 3 meternya ada 10 gitu. Tapi ini disesuaikan lagi gitu ya. Karena kenapa? Karena yang tertampil di layar ini belum tentu kunci jawaban gitu. Yang penting apa? Yang penting teman-teman paham dulu. Nah, nanti jumlahnya nih disesuaikan dengan gambar DED teman-teman gitu ya. Nah, volume ini itu tinggal panjang lebar kali tinggi kali panjang. Nah, terus volumenya ini dikali dengan jumlah. Setelah didapat semua ini, itu di total. Didapat volume beton. Oke, itu yang SF1. Yang ini ya. Nah, kemudian untuk pembersihan dengan besi polos atau besi ulir, di sini teman-teman
ke sheet pembersihan dulu. Pembersihan sleeve ya. Nah, yang ini. Nah, di sini aku mencontohkan satu aja gitu ya. Jadi nanti untuk ke bawahnya itu teman-teman tinggal copy. Gitu. Ini bukanlah hal yang susah, tapi hal yang banyak aja gitu ya. Nah, template-nya udah aku berikan untuk pembersihan sleeve. Maka dari itu kita perlu cari tahu cara perhitungannya gitu ya. Nah, pertama-tama di sini itu adalah diameter sleeve. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari gambar. Yang ini. Nah, di sini tumpuan dan lapangan itu adalah sama atau strukturnya ini menerus gitu ya. Tidak ada tumpuan dan lapangan sebenarnya. Karena itu tuh sama. Nah, yang membedakan kalau sleeve itu perhitungan lebih sederhana, kalau balok itu perhitungannya sedikit lebih kompleks. Karena tumpuan dan lapangannya berbeda gitu ya. Nah, kita langsung fokus ke sleeve dulu. 10 ini apa? 10 ini adalah diameter yang punyanya sleeve tipe 1, diameter tulangan utama gitu ya. Nah, kita masukin yang lapangan itu 10, yang tumpuan itu 10 juga. Ini sama gitu ya. Nah, setelah itu ini 50. Nah, 50 itu apa? 50 itu adalah pembagian ya. Kan seperti yang kita ketahui kalau tumpuan dan lapangan itu adalah 1/4 L, kemudian lapangannya adalah setengah L, dan tumpuan lagi 1/4 L gitu. Ini 1/4, ini setengah, yang ini 1/4 dari L gitu. Nah, itulah mengapa yang atas dan bawah ini dapatnya 50. Ini 1000 ini satunya mm gitu ya. 1000 mm gitu. 1000 mm kita masukin ke sini. Nah, sehingga yang ini nanti gak usah dikunci nggak apa-apa ya. Ini gak usah dikunci biar apa? Biar pada saat kita copy ke bawah-bawahnya itu cepat. Jadi pekerjaan kita lebih cepat. Dibagi 2 atau dikali setengah sama aja, dibagi dengan 10. Ini konversi dari milimeter ke meter. Tuh. Nah, milimeter itu khusus yang ini aja. Oke? Yang area kuning ini aja. Nah, setelah selesai, yang bawahnya juga sama ya. Bawahnya ngeling ke atas saja, nggak apa-apa. Nah, untuk tulangan utama atas dan bawah tumpuan, seperti yang ini kan. Di tumpuan, batasnya ini, terus atas dan bawah. Nah, ini kan 1/4 L. Tambah 1/4 L. Itu kan sama aja kayak setengah L ya. Kan 1/4 tambah 1/4 itu setengah juga. Maka dari itu rumusnya sama aja. Ini adalah panjang dibagi 2 atau dikali setengah dibagi 10, konversi dari milimeter ke cm. Nah, yang atas, yang bawah ngeling ke atas sini. Nah, terus ada 6. 6 ini apa? 6 ini adalah kait ya, kait sengkang. Jadi kan tulangan utama ini pasti memiliki ujung ya kan. Nah, ujungnya ini dia ada hook ke entah itu sleeve, entah itu kolom. Tuh. Nah, hooknya ini atau yang kemiringan tulangan ini itu dibikin aja 6 dikali 10 dibagi 10 gitu. Ini itu apa? Ini itu adalah hook. 6 itu apa? 6 itu adalah asumsi tulangan hook gitu ya. Nah, atas dan bawah juga sama. Nanti yang bawah dilingkan ke atas. Nah, nanti yang bawah juga sama rumusnya. Kalau saranku itu mending dibikin juga rumusnya, nggak ngeling ke atas doang gitu ya. Agar apa? Agar kita paham atau alurnya itu jelas, alur perhitungan. Nah, kita lanjut ke sini dulu. Di sini sengkang. Sengkang itu ini, diameter 8, jaraknya 150. Nah, maka dari itu, di sini kita isi dulu. Di sini itu 8, di sini 150.
Nah, di lapangan juga sama. Gitu ya. Tumpuan dan lapangan sama. Gitu. Nah, ini ngeling ke sini. Gitu. Kemudian 14 ini apa? 14 ini adalah tulangan yang ini ya, dalam tulangan sengkang ya, bukan yang titik dalam ini, tapi yang sengkang nih, yang mengelilingi tulangan utama. Nah, di sini 150 itu adalah lebar yang tadi, 150 dikurang 80. Nah, 80 ini apa? 80 ini adalah selimut beton. Sisi kiri 40, sisi kanan 40, sisi kiri 40 juga. Nah, maka dari itu kan 40 sama 40 kan 80. Maka dari itu di sini 150 kurang 80. Nah, dibagi oleh 10, ini adalah konversi satuan, kemudian dikali 2. Kenapa kali 2? Karena ada sisi bawah dan sisi atas, gitu ya. Nah, kemudian enter. Nah, ini angkanya ketik aja. Nah, kemudian sama dengan yang tingginya, konsepnya sama, yaitu 250 dikurang beton bawah, beton atas, gitu ya. 150 kurang 80 bagi 10 kali 2. Nah, terus kait sengkangnya ini itu perlu kita hitungkan juga. Rumusnya sama, yaitu tinggal 6 dikali diameter dibagi 10 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena sengkangnya ini ada 2. Kait sengkangnya ini ada 2 gitu ya. Enter. Nah, yang bawah juga sama. Gitu. Kebetulan sama ya. Nanti pada balok ada kemungkinan berbeda gitu. Tapi pada dasarnya sama. Nanti untuk pembahasan balok kita bahas terpisah. Oke. Di sini tadi panjang 1 meter itu atau 1000 mm itu jumlahnya ada 7. Nah, itu menyesuaikan dengan perhitungan teman-teman sekalian. Nah, ini beda nggak apa-apa, asal perhitungan teman-teman sekalian itu real atau ada dasarnya gitu ya. Nah, di sini tadi dikumulatifkan A sampai E gitu ya. Kemudian buahnya ini itu tinggal 2 kali 7. Kemudian jumlah panjangnya itu tinggal panjang kali kuantiti, beratnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, yaitu 0,25 kali PI buka kurung tutup kurung kali buka kurung diameter dalam mm dibagi 1000 tutup kurung dipangkatkan 2. Ini konversi satuan dari milimeter ke meter gitu ya, dikali berat volume besinya 7850. Kemudian enter, hingga diperoleh berat, yaitu adalah kilogram per meter dikali meter atau jumlah panjangnya tadi, dapat satuan kg. Bawahnya juga sama. Nah, nanti diharapkan teman-teman bikinnya itu jangan ini ya, jangan ngunci dulu untuk yang pertama ini doang, tidak ada dolar gitu ya. Jadi benar-benar kita hitung dan ada dasarnya dan tidak ngeling ke atas gini gitu ya. Diharapkannya seperti itu. Biar apa? Biar copy ke bawahnya enak gitu. Nah, setelah selesai, ini sama aja konsepnya, panjang, quantity, dan didapat berat gitu ya. Nah, kalau sengkang di sini berbeda. Ini tetap kumulatif ya, A sampai E. Nah, untuk kuantitinya ini pada sengkang itu rumusnya adalah panjang dibagi 2. Kenapa? Karena tadi lapangan itu adalah setengah L dan tumpuan itu seperempat L tambah seperempat L gitu ya. Nah, dibagi dengan jarak sengkangnya ini. Sehingga diperoleh sengkang pada jarak 1 meter itu sebesar ini. Nah, tapi ini tuh di plus 1. Seperti ini. Nah, setelah itu dikalikan dengan jumlahnya, yaitu 7. Nah, seperti ini gitu ya. Kenapa plus 1? Karena sengkang itu kan sisi kiri dan sisi kanan sengkang itu kan ada nilainya gitu ya. Kalau kita bagi langsung panjang kali jaraknya, itu ada satu sisi yang hilang, entah di ujung kanan ataupun di ujung kiri, seperti yang telah kita jelaskan di kelas. Nih, misal kita asumsikan dulu
Di sini ada slough dengan panjang 300 meter, misal. 300 mm. Nah, jaraknya itu 150, jarak sengkangnya. Ini. Berarti kalau 150 dibagi 2, ini kan 300 tadi ya. Ini kita logika dulu aja. 300 tulangan utamanya. Nah, kalau rumusnya itu memang panjang dikali dengan jarak sengkang, maka kita cuma dapat 2 sengkang kan? Karena 300 bagi 150 kan cuma dapat 2 ya. Nah, terus yang ujung ini kemana sengkangnya? Gitu. Itulah mengapa di rumus kita perlu menambahkannya dengan 1. Gitu ya. Kemudian enter. Nah, tambah 1 ini maksudnya yang ini. Gitu. Kemudian enter. Nah, yang bawahnya juga sama. Ini plus 1 bagi berikut. Dan jumlah panjang, berat, dan berat itu sama aja. Nah, di sini ada angkur ya. Angkur ini sebenarnya tidak dihitung nggak apa-apa, karena di sini masuknya di metode pekerjaan. Tapi kalau mau dihitung juga nggak apa-apa, sebagai overhead gitu ya. Jadi overhead kita tuh lebih aman gitu. Tidak memakan keuntungan dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya, kalau angkur juga kita hitung, itu nanti akan menambah biaya gitu ya. Gitu kurang lebih. Nah, rumusnya itu 250 dikurang selimut beton dibagi 10. Gitu ya, tinggi dikurang selimut beton dibagi 10. Setelah itu, ini sama, di copy aja. Nah, untuk kuantitinya itu, karena kita asumsinya itu satu slough ada 2 angkur, kurang lebih seperti itu, maka dikalikan dengan jumlah gitu ya. Nah, kemudian untuk berat angkurnya ini, kita copy aja rumus yang atas. Gitu ya. Kemudian jumlah panjangnya itu berarti tinggal panjang kali kuantiti. Tuh. Ya, panjang kali kuantiti dan diperoleh berat sebagai berikut. Nanti setelah template 1 selesai, itu kita lanjut copy-copy aja gitu ya. Nah, untuk penjumlahan kumulatifnya ini, kita masukin semua yang berdiameter 10 di dalam satu tabel. Kemudian semua yang berdiameter 8 kita masukin dan dijumlahkan di dalam satu tabel gitu ya. Dan dijumlahkan diperoleh subtotal besi sebagai berikut. Nah, ini khusus untuk slough yang panjang 1 meter. Nah, padahal di DED kalian, teman-teman sekalian, di situ ada banyak jenis panjang slough gitu ya. Ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, dan seterusnya. Gitu. Nah, jika yang 5 meter ini mau teman-teman bagi 2, 2,5 dan 2,5, itu nggak apa-apa, sama aja gitu ya konsepnya. Yang penting teman-teman paham maksud pembesiannya gitu. Nah, nanti hasilnya itu sebagai berikut kurang lebih. Artinya apa? Artinya kita menghitung semuanya ini, misalnya panjang 3 meter ada berapa jumlahnya, terus panjang 4 meter jumlahnya ada berapa, dan panjang 5 meter jumlahnya ada berapa gitu. Nanti di total semua subtotal besinya pada SF1 dijumlahkan dan dilingkan ke BOQ di sini ya. Begitupun pada SF2. Nah, SF2 kan dimensinya berbeda nih. Panjang dan lebarnya berbeda. Ini 15 kali 25, kalau SF2 tuh 15 kali 20. Nah, cara hitungnya sama, konsepnya sama. Yang membedakan itu di sini ya. Di bagian sengkang. Nah, di sini 200 kurang 80 gitu ya. Bukan 250 kurang 80. Dan seterusnya. Oke. Setelah selesai, kita lanjut ke backcasting. Nah, backcasting slough itu yang ini panjang dan lebarnya ini menyesuaikan atau samain aja kayak yang beton tadi ya, yang volume beton. Nah, kemudian jumlahnya sama aja, link aja ke volume beton yang slough tadi. Nah, namun volumenya itu meter persegi, maka dari itu tinggal H kali L gitu ya.
Nah, kenapa kali 2? Karena backing sleeve itu cuma sisi kiri dan sisi kanan. Tuh. Kenapa bawahnya enggak? Karena bawahnya ini langsung tanah gitu ya, nggak perlu kasih backing. Kemudian kenapa atasnya enggak? Karena atasnya itu nggak perlu di backing. Karena kan beton tuh sifatnya uh, kayak fluida gitu ya, turun dari atas ke bawah. Jadi dia memadatkan dirinya sendiri gitu. Jadi atasnya otomatis rata tanpa kita kasih backing. Nah, setelah selesai dapat volumeter persegi dikali jumlah, dapat backing total di sleeve-nya. Nah, gitu pun SF2 sama aja gitu ya. Nah, kita lanjut ke perhitungan kolom. Kolom K1, K2, praktis dan kolom pagar. Nah, di sini kita hitung dulu K1 ya, yang beton. Nah, untuk beton kolom, nanti ini tuh panjang atau lebarnya, atau lebar tingginya itu menyesuaikan ya. Di sini 25 kali 25, berarti kita masukin ke sini dalam satuan meter. Kita konversi dari cm ke meter. Nah, berarti 0,25 kali 0,25 dikali ketinggiannya. Ketinggiannya itu adalah elevasi lantai 1, yaitu dari 0 ke 3,6 gitu ya. Maka dari itu ini 3,6 meter. Nah, dari 0 ke bawah itu telah dihitung di bagian pedestal gitu ya. Maka dari itu nggak kita hitung lagi. Nah, kemudian didapat volume satu kolom itu sebagai berikut, dan jumlah kolom pada DED itu kan udah kita hitung ya kemarin, ada 10 gitu. Nah, tinggal volumenya dikali aja. Nah, nanti 2,25 ini itu ngeling ke sini. Ya, oke. Ya, 2,25. Begitupun pada volume K2, kemudian kolom praktis rumah dan kolom praktis pagar gitu ya. Nah, ini khusus untuk yang lantai 1 doang. Nanti yang lantai 2 itu konsepnya sama aja gitu ya. Yang pada sisi ini itu sama aja. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke pembesian kolom K1 dulu. Berarti kita cari ke sheet pembesian kolom, yaitu nanti yang lantai 2 konsepnya itu sama aja ya, kayak yang lantai 1, atau bahkan nilainya sama aja gitu. K1 K2. Karena elevasi lantai 1 dan lantai 2 itu sama, 3,6 ke 7,2 kan 3,6 gitu ya. Maka dari itu konsepnya sama aja, tinggal bagaimana cara teman-teman menghitungnya di Excel gitu. Nah, kita lanjut ke pembesian kolom yang lantai 1 aja. Nah, di sini K1 kita lihat dulu, kita masukin dimensi dulu K1, yaitu 250 kali 250 dalam satuan mm gitu ya. Kemudian panjangnya itu 3600 atau ketinggiannya 3600. Setelah itu masukin jumlahnya. Nah, ini tinggal dilingkan aja ya ke perhitungan sebelumnya gitu, biar terintegrasi. Nah, diameter tulangannya itu 16. Kemudian 360 apa? 360 itu adalah tulangan utama ya, yang vertikal gini, yang lurus doang gitu ya. Nah, tingginya itu adalah 3600 dibagi 10. Karena kita konversi dari milimeter ke cm. Setelah selesai, dia ada kaitnya gitu ya. Ini dan di sini. Nah, kaitnya itu berapa? Kaitnya itu tinggal 6 kali diameter dibagi 10 dikali 2. Nah, kenapa dikali 2? Karena ada 2 kait di satu tulangan gitu ya. Gitu. Setelah itu enter. Nah, panjangnya dijumlahkan aja. Kemudian kuantitinya itu tinggal jumlah dikali dengan jumlah tulangan. Ini ada 8D16. 8 tulangan dengan diameter 16 ya maksudnya. Nah, kemudian ke kanan-kanannya ini sama aja gitu ya. Jumlah panjang, berat, dan berat itu sama aja rumusnya, semuanya. Nah, untuk sengkang itu diameternya 8. Ini 8. Jaraknya 150.
Nah, tapi kita perlu hitung dulu tulangan di dalam sengkang itu, di dalam beton itu berapa gitu. Konsepnya sama, yaitu panjang betonnya dikurang dengan selimut betonnya. Maka dari itu di sini 250. Nah, ini link ke sini ya. Ini juga link ke sini. 250 kurang 80 kali 2. Nah, kemudian sengkangnya 6 kali diameter dibagi 10 kali 2. Sama aja. Nah, panjangnya itu tinggal kumulatifkan A sampai E. Nah, kuantitinya itu tinggal panjang ini dibagi dengan jarak antar sengkang. Ini nanti outputnya plus 1 dikali dengan banyaknya kolom K1 gitu ya. Kemudian enter. Diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, nanti tinggal dijumlahkan aja. Untuk semua kolom itu sama aja gitu ya. Karena di sini nggak ada tumpuan dan lapangan. Maka dari itu perhitungannya cukup sederhana gitu. Nah, untuk kolom struktur, untuk yang tipe KP, nah itu panjangnya 3950 gitu ya. Berarti dari batas bawah ini ke atas gitu. Yang ini kita pakai. Maka dari itu dimensinya menyesuaikan 150 kali 150, kemudian panjangnya menyesuaikan juga, kita pakai 3950 mm. Kemudian nanti pada part ini, itu yang ini kita linkkan ke sini gitu, dan yang sisi sebelahnya juga. Nah, konsepnya sama aja gitu ya. Jadi kalian udah bikin satu ini dengan sempurna, baik dan benar, nanti tinggal copy ke bawah, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V gitu. Nah, untuk yang bawah ini adalah kolom praktis punyanya pagar gitu. Nah, pagar itu tingginya 1400 dan dimensinya sama seperti ini gitu ya. Nah, di sini sama ya seperti yang atas gitu. Ini juga sama. Nah, yang membedakan kalau pagar itu ketinggiannya adalah 1400 atau 1,4 meter gitu. Dan konsep yang lainnya sama aja. Tinggal copy-copy aja ya. Nah, jumlahnya itu dimainkan. Ini mengacu pada angka yang teman-teman peroleh di gambar gitu ya. Sekali lagi, ini belum tentu kunci jawaban. Jadi, apabila yang teman-teman hitung dan apa yang teman-teman lihat dan itu tidak sama, maka nggak apa-apa gitu ya. Nah, besi kolom lantai 2 sama aja konsepnya. Berbedakan tuh judul elevasinya ini. Gitu. Nah, setelah selesai, semua tulangannya selesai, yang kolom, kita lanjut ke backcasting ya. Nah, nanti judulnya ini disesuaikan lagi kalau emang belum sesuai. Ini kan belum sesuai. Gitu. Oke, nanti disesuaikan lagi ya untuk judul tabel ya. Nah, untuk backcasting, kita contohkan pada K1 aja. Nah, kalau kolom kan sifatnya berdiri ya. Kalau dia berdiri kan berarti keempat sisi kolom itu ada namanya backcasting. Gitu. Nah, backcasting itu satuannya meter persegi. Nih. Nah, cara dapetinnya kita ke sheet backcasting. Kolom yang lantai 1. Ini link aja ke volume beton tadi. Nah, terus jika pertanyaan nih, kenapa HP di sini 3,6 pada beton, sedangkan pada tulangan 3,95, itu karena pada beton di kolom praktis rumah itu telah kita kurangi slope gitu. Tapi tulangannya menerus gitu ya. Maka dari itu panjang tulangan utama dan panjang si betonnya itu berbeda gitu. Nah, untuk backcastingnya itu kan udah dapat dimensi semuanya ini.
dan juga jumlahnya gitu ya. Nah, rumus backcastingnya itu kalau lantai 1 tinggal gini, untuk kolom lebar dikali 2, kemudian sisi satunya juga dikali 2 dan dijumlahkan tuh dikali dengan ketinggian gitu ya. Nanti semua rumusnya sama aja bawahnya, tinggal di copy. Nah, kemudian untuk kolom praktis rumusnya itu lebih sederhana gitu ya, cukup panjang kali tinggi dikali 2. Kenapa gitu? Karena pada kolom praktis itu misalnya di sini ada dinding gitu, maka yang perlu kita backcasting itu sisi depan dan sisi belakang gitu ya. Sisi kanan kirinya nggak perlu kita kasih backcasting. Itulah mengapa di sini cukup dikali 2 aja. Satu enter dikali dengan quantity dan dijumlahkan. Nah, ini yang lantai 1. Nanti yang lantai 2 tinggal ditambah aja gitu ya. Nah, lantai 1 udah semuanya. Yang lantai 2 tinggal disesuaikan aja gitu. Nah, setelah nanti backcastingnya kita selesai hitung, maka kolom praktisnya kita linkkan aja. Yang lantai 1 tadi linkkan di sini. Yang ini tadi. Kemudian kolom praktis pagarnya tinggal ngelink ke yang tadi gitu ya. Yang ini. Oke. Untuk KP pagar itu jumlahnya dapat dari sini ya. Pagarnya ini kita cari dulu dan nasluf nih. Nah, KP pagar tuh yang ini 1, 2, 3, pokoknya kolom yang ada di pagar gitu ya. Jadi dihitung aja berdasarkan DED yang teman-teman peroleh gitu. Yes, setelah roof dan kolom kita hitung, oke, setelah perhitungan lantai 1 selesai, nanti untuk lantai 2 nya ini teman-teman langsung linkkan aja jawabannya ke sini tuh. Nah, yang perlu jadi fokus untuk membuat betonnya itu dan backcastingnya itu sebenarnya sama ya, kalau jumlahnya memang sama gitu. Tapi nanti dicek lagi apakah jumlah kolom K1 di lantai 1 dan di lantai 2 itu sama atau enggak, nanti dicek lagi gitu ya, terutama di kolom praktis, dipastiin lagi. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian, tadi kan kita udah menjelaskan, tadi kan udah dijelaskan cara menghitung ulangan ya. Nah, nanti pada lantai 2 itu teman-teman cek aja di gambar gitu. Nah, kalau lantai 1 kan ini ya, jumlah tulangannya itu 8. Tuh, kalau lantai 2 jumlah tulangannya itu 4 gitu. Maka dari itu nanti tugas teman-teman tinggal gambarnya dibaca dan disesuaikan gitu ya. Yang penting apa? Yang penting konsep dasarnya udah dapat gitu. Nah, berarti yang diubah nanti di sini, oke? Tinggal di copy-copy aja gitu ya. Nah, setelah itu pembersihan udah lagi. Beton dan backcasting konsepnya sama gitu ya, sama kayak yang lantai 1, tapi hitungannya juga tetap dibikin oleh teman-teman sekalian. Misal di sini backcasting kolom lantai 1, maka nanti sebelahnya itu adalah backcasting kolom lantai 2. Tuh, tinggal di copy aja ya cara perhitungannya. Oke, kalau lantai 2 kan tidak ada kolom praktis pagar ya. Gitu. Maka dari itu ini tinggal dihapus aja. Maka dari itu tabelnya tinggal dihapus aja gitu. Oke. Nanti tinggal disesuaikan aja isinya gitu ya. Setelah semua selesai, backcasting udah, beton udah, dan lain sebagainya pada lantai 2, nanti tugas teman-teman itu tinggal melanjutkan harga satuan. Nah, harga satuan ini terus berjalan sampai selesai tugas besar ini. Tuh. Nanti outputnya di sini ada ada harga satuan dan ada jumlah harganya di sini. Dan di sini juga. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang balok, telat,
dan juga pembersihan pada tangga gitu ya. Setelah itu selesai, struktur selesai, lanjut ke arsitektural dan MOP. Nah, lagi kita masih membahas tentang volume, teman-teman lanjut terus aja mencari harga satuan gitu ya, AHSP dan juga SHBJ. Pakai VLOOKUP yang udah dijelaskan di video sebelumnya gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang volume slough dan volume kolom. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.